ajining diri jalaran sokolati. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Memang sebagian orang kesulitan untuk bicara hanya yang baik. Mereka memilih untuk bicara yang buruk, yang negatif, yang tidak bermanfaat. Padahal kita tahu bahwa ucapan kita, baik ucapan yang baik ataupun ucapan yang buruk, bisa saja menjelma menjadi doa yang kemudian dikabulkan oleh Tuhan terjadi kepada kita atau orang lain. Kalau bisa bicara baik, mengapa memilih untuk bicara yang tidak baik, yang negatif, yang tidak ada gunanya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Saya berharap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan ini Senin pagi ya, saya kira banyak di antara teman-teman yang hari ini ngantor ya. Biasanya Senin itu hari yang tidak ditunggu karena suka sibuk di hari-hari Senin. Kalau saya mau Senin, mau Minggu, mau Sabtu, kalau sibuk ya sibuk aja. Jadi oke, teman-teman, kita seringkali lupa apa? Bahwa banyak hal itu terjadi sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Tidak jarang itu terjadi dan banyak. Itulah mengapa kita dianjurkan untuk menjaga lisan. Tidak hanya karena lisan ini bisa menyakiti orang lain. Tidak hanya lisan ini bisa membuat orang lain berubah pikiran. Tidak hanya membuat suasana menjadi tidak menguntungkan, tapi lisan juga bisa menyebabkan kita mendapatkan berkah, bisa mendapatkan kebaikan, tapi tidak sedikit lisan menyebabkan kita justru mendapatkan kecelakaan. Maka apapun kondisi yang ada pada diri kita, dianjurkan untuk selalu berkata yang baik. Bahkan sampai dikatakan kalau nggak bisa bicara yang baik, lebih baik diam. Nah, jadi tidak ada anjuran atau pembiaran bagi seseorang untuk berkata yang tidak baik. Hanya orang-orang yang mazlum, yang ketika mengucapkan sesuatu yang buruk dan itu bisa mengakibatkan keburukan buat orang yang zalim. Tapi itu pun tidak dianjurkan. Lebih ketika mengatakan itu, lebih kepada memberikan perhatian kepada orang-orang yang mungkin bisa melakukan kezaliman supaya tidak melakukannya. Karena doa orang-orang yang mazlum, orang-orang yang dizalimi itu didengar oleh Tuhan, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulannya tidak ada anjuran, tidak ada pembiaran, apalagi anjuran, pembiaran saja tidak ada untuk kita mengucapkan sesuatu yang
negatif, yang tidak baik. Maka sesakit apapun, seburuk apapun situasi yang dihadapi seseorang, seharusnya tetap berbicara yang baik. Justru pembicaraan yang baik itu bisa jadi doa, bisa menjadi sebuah doa atau harapan yang ternyata dikabulkan atau diwujudkan oleh Allah. Nah, ini teman-teman, saya prihatin ketika mendapati banyak audiens ya yang kemudian mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak produktif, tidak positif, tidak ada gunanya, bahkan cenderung menebarkan permusuhan, menebarkan kebencian, menebarkan pengaruh negatif kepada lingkungan. Nah, ini sebaiknya dihindari. Mengapa demikian? Karena bisa jadi sesuatu yang kita ucapkan dan itu buruk, ternyata makbul sebagai sebuah doa. Meskipun tentu tidak berdoa untuk sesuatu yang buruk, tapi sesuatu yang diucapkan itu bisa menjadi sugesti, bisa menjadi sebuah wasilah untuk terjadi. Karena ingat bahwa segala hal bisa terjadi dengan sebab apapun. Dengan sebab apapun, kita kadang-kadang tidak ngerti gimana bisa ada sesuatu itu terjadi. Apa sih sebabnya? Nggak ngerti. Apapun itu sebabnya, musabibnya, pembuat sebab adalah Tuhan. Dan Tuhan berdasarkan dzon, prasangka hambanya, prasangka kita. Inni 'inda dzanni 'abdi bi. Sesungguhnya aku, kata Tuhan, tergantung pada dzon atau prasangka hambaku. Selamat pagi, selalu berkata baik atau diam. Sukses selalu.